Bismillahirrahmanirrahim. Pakai pantun lo dia tadi. Modern pakai apa? Senyum sedikit ya, tekan ya. Malah saya yang tekan. Cakap. Dari dulu udah cakap gue sendiri. Habis siang datang malam. Tak terasa waktu subuh. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kebun ada pohon durian, tapi ternyata buah rambutan. Apa? Izinkan kami saudara sekalian untuk menyampaikan kata sambutan. Katanya nyambung ya. Jadi sambung-sambungkan aja ya. Bapak Ibu sekalian saya hormati, supaya setiap langkah kita itu bernilai ibadah, mari kita isi dulu dengan sholawat. Setuju ya? Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan membacakan sholawat kepada orang yang bersolawat 10 kali dan diampuni dosanya pula 10 jenis dosanya. Amin Allah. Setuju ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya bernilai ibadah. Alhamdulillah kita telah membaca salawat. Semoga telah dikenal juga Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada kita semua. Amin Allah. Yang saya hormati, ya saya dahulukan para bakal calon kepala desa Arus, Bapak Yusuf, Bapak Buyono, Bapak Abdul Syukur. Selamat datang dan siap juga untuk melaksanakan menyampaikan visi-misinya. Yang saya hormati PLT Kepala Desa Bu Enda, yang saya hormati Ketua BPD Desa Arus, yang saya hormati Bapak Babinsa Desa Arus dan juga Kecamatan Teluk Gede Bapak Syakur ya, mohon maaf kalau salah. Yang saya hormati LPMD Desa Arusra Bapak Selamat, yang saya hormati Badan Pengawas Panitia Pemilihan Kepala Desa, rekan-rekan panitia pemilihan kepala desa, dan semua bapak dan ibu yang hadir di ruang ini saya hormati dengan tidak mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah
sampai pagi hari ini masih memberikan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita semua yang berupa umur yang panjang, badan yang sehat, rezeki yang melimpah dan barokah. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabatnya dan umatnya yang selalu setia kepadanya. Kayak kenangan ya. Pantas dan nanti tahun berikutnya jadi kepala desa nih. Oke. Wah, saya namanya tahun berikutnya. Saya ini ngalah aja ya. Tapi semua akhirnya guys. Yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian saya hormati, tahapan demi tahapan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa ini telah sampai ke ujung ya. Insya Allah tanggal 17 Oktober nanti akan dilaksanakan pemilihan kepala desa serempak se-Kabupaten Kuburaya atau mungkin seluruh Indonesia. Selanjutnya tahapan terakhir adalah penyampaian visi misi. Ini juga sudah di-setting, diatur oleh pemerintah. Kenapa harus disampaikan visi misi? Kepala desa adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk mengemban amanah apa? Mensejahterakan masyarakat desanya masing-masing. Ya. Jadi mengemban amanah dari undang-undang dari pemerintah pusat mempercayakan Bapak Ibu kepala desa nanti untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, baik kesejahteraan lahir maupun batin. Nah, untuk itu, karena para bapak sekalian akan dipercaya menjadi pemimpin desa kita ini, tentu masyarakat juga perlu mengetahui apa yang menjadi visi misi para bapak ibu sekalian. Apa yang akan Bapak lakukan ketika para bapak sekalian menjadi kepala desa? Ya. Jadi masyarakat ini pengen mengetahui. Jadi pemerintah juga memang sengaja untuk menggelar sebuah visi misi supaya masyarakat tahu. Untuk apa? Mengetahui dari rencana yang akan disusun oleh kepala desa. Mengapa harus mengetahui? Karena masyarakatlah sebagai pengawas supaya jalan pemerintah ini berjalan dengan baik dan aman lancar sesuai dengan yang diamanatkan. Kalau di tingkat presiden itu ada DPR, ada DPR yang ngawasinya. Di tingkat gubernur juga ada DPRD tingkat 1. Di kabupaten juga ada yang mengawasinya, DPRD tingkat 2. Di desa juga ada yang mengawasinya, yaitu BPD dan beserta masyarakat. Jadi yang melakukan pengawasan adalah masyarakat. Nah, kalau masyarakat tidak tahu apa yang mau diawasi, ya nggak ada pekerjaan masyarakat itu, ya kan? Makanya perlu kiranya para kepala desa nanti, calon kepala desa menyampaikan visi misinya. Apa program kedepannya nanti disampaikan di depan masyarakat supaya masyarakat mengetahui jika dilaksanakan alhamdulillah lulus, jika belum dilaksanakan apa kendalanya, jika tidak dilaksanakan mengapa. Yaitu pengawasan dari masyarakat. Kedengaran apa Bapak Ibu? Alhamdulillah. Mungkin secara singkatnya itu mengapa diadakan visi-misi, penyampaian visi-misi. Selanjutnya dalam pelaksanaan visi-misi ini kami terapkan tata tertib, ya. Kami terapkan tata tertib. Pertama, udah bikin coretan tadi ya. Tidak boleh berteriak-teriak. Setuju? Kedua, tidak boleh emosi, marah atau membuat kerusuhan. Setuju? Harap menyampaikan visi
secara tenang, aman, damai. Siap? Hanya boleh bertepuk tangan. Setuju? Jika melanggar aturan ini siap untuk keluar dari gedung ini? Ya kan? Jadi ini penyampaian visi misi secara damai. Mengapa harus secara damai? Karena dia adalah harus dijaga persatuan dan kesatuan di masyarakat kita. Jangan sampai viral. Kalau viralnya baik, alhamdulillah. Kalau viralnya tidak baik, waspada. Jangan sampai desa kita ini tercoreng, ya, namanya desa kita. Desa kita ini sudah bagus, oke? Terus selanjutnya Bapak Ibu, sabar ya Bapak Ibu, saya ini bikin catatan Bapak Ibu. Ada kartu suara. Sekalian sosialisasi bagaimana cara mencoblos kartu suara. Tadinya melipat seperti ini bentuk suaranya sangat kecil sekali ya. Kartu suara ini sebelum diberikan kepada para Bapak Ibu ya. Sebelum diberikan Bapak Ibu, ini sudah ditandatangani oleh ketua TPS. Di sini ada 2 TPS. TPS 1 insya Allah nanti di gedung ini. TPS 2 insya Allah nanti dilaksanakan di PAUD. Rencananya kemarin akan dilaksanakan di depan masjid supaya enak gitu ya. Cuma usulan dari KPPS mengingat musim juga, kalau hujannya bisa terjadi, kalau panas juga kepanasan juga bisa terjadi, maka dengan pertimbangan itu tempat TPS 2 dipindahkan ke PAUD atau PKBM. Berarti ya Bapak Ibu ya. Ini calonnya ada berapa nih? Ini contoh Pak ya, ini contoh bukan di sini. Ya, seperti inilah kartunya nanti. Nah, seperti ini. Oke, saya ajari melipatnya juga. Dilipat. Setelah itu juga dilipat dari 2 lagi, dilipat jadi 2 lagi. Nah, gampang sekali ya. Oke. Selanjutnya, ya, ketika pencoblosan nanti ada suara sah dan tidak sah. Supaya para Bapak Ibu tidak salah coblos, ya, maka harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh yang membuat aturan. Bapak Ibu harus mencoblos di dalam kotak. Bebas ya, misalnya nomor 1 ya, ya. Oh ya, nomor 4 lah ya, nomor 4 sama 5. Jadi Bapak Ibu nyoblosnya boleh di ujung kanan, boleh di ujung kiri, boleh di ujung atas, batas kanan, atas kiri. Tapi ngapain susah-susah ngambil ujung-ujung ya? Di tengah juga boleh, kena mukanya juga boleh, kena yang merahnya juga boleh, kena nomornya juga boleh. Jangan sampai nyoblos di luar kotak. Maka nanti pencoblosannya tidak dinyatakan sah. Kalau sudah tidak dinyatakan sah, maka rugilah Bapak Ibu. Tidak bisa menyampaikan aspirasinya. Ketika masuk bilik, tidak usah buru-buru. Baca bismillah, baca sholawat kayak tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah akan membalas 10 sholawat. Tidak rugi insyaallah. Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya, paham ya? Jadi cobloslah, boleh di nomornya, boleh di tempat yang merah ini, boleh di pemukanya, boleh di jaketnya, atau namanya masih boleh. Ada namanya nih, Agustinus, ya, Agustinus masih boleh. Asalkan masih di luar kotak ini, itu dinyatakan sah. Oke, jelas ya?
bisa berbagi informasi kepada para bapak dan ibu sekalian yang hormati. Masih ada lagi sambutan saya? Kesuwen ini di sini kanan kiri kesuwen. Ya wes, cukup sekian saja. Orang di situ mau orang ya wes. Mungkin cukup sekian saja sambutan saya. Banyak kekurangannya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua PPKD Desa Arus Deras beserta anggota yang saya hormati rekan-rekan BPD dan LPM Desa Arus Deras, yang saya hormati para kandidat calon kepala desa Arus Deras, dan saya hormatin juga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang hadir di sini. Tidak dengan mengurangi rasa hormat, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Izinkan saya selaku Ketua BPD untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan proses Pilkades Desa Arus Deras. Yang pertama, marilah kita menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul untuk menyaksikan pelaksanaan penyampaian visi misi calon kepala desa Arus Deras yang akan kita pergunakan untuk menyerap apa yang akan disampaikan oleh para bakal calon nanti. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saudara panitia sudah menyampaikan panjang lebar, sehingga saya akan menyampaikan yang sesempitnya saja. Yang pertama, kami menyampaikan terima kasih kepada panitia yang merupakan kepanjangan tangan dari BPD Desa Arus Deras yang selama ini telah melaksanakan tugas dengan baik. Sampai hari ini panitia selaku untuk pemilihan Pilkades di Desa Arus Deras, sekali lagi saya ucapkan selamat dan terima kasih. Yang kedua, terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir untuk menyukseskan atau mendengarkan, menyaksikan pidato penyampaian visi misi bakal calon kades. Mudah-mudahan hadirin pula bisa menarik kesimpulan. Saya yakin dari kandidat, ketiga kandidat ini adalah best the best Desa Arus Deras, dari yang terbaik yang ada di Desa Arus Deras, dan semuanya ada bertujuan untuk mensukseskan atau memakmurkan Desa Arus Deras. Mari kita bangun Desa Arus Deras dengan satu kondisi yang aman, guyup rukun, dan tidak ada perbedaan yang harus dipertentangkan, dan harus kita cari keselarasan, keseimbangan, dan keharmonisan. Itulah demokrasi. Yang ketiga, kami ucapkan selamat juga kepada bakal calon, karena setahu saya selama saya berada di Desa Arus Deras, tahun 2023 ini adalah tahun kedua pemilihan Pilkades yang dilaksanakan secara serentak. Walaupun pada kandidat ini adalah calon-calon yang tidak memiliki hubungan secara kekeluargaan, secara hubungan darah, tapi disinilah kita bangun semuanya, tujuannya hanya untuk membangun Desa Arus Deras yang sesuai saya sampaikan tadi. Memahami penjabaran visi misi yang disampaikan oleh kandidat calon kades nanti, mudah-mudahan masyarakat Desa Arus Deras bisa menyimak dengan seksama, bisa menyerap dan memahami apa yang disampaikan. Jikalau nanti ada pertanyaan yang tidak sesuai dengan perasaan dan hati bapak-bapak, silahkan ditanyakan nanti bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Di sini forumnya bebas, tapi kita memiliki aturan yang disampaikan oleh Bapak Ketua PPKD tadi. Mudah-mudahan Desa Arus Deras ini adalah desa yang damai. Amin. Tidak perlu panjang lebar, itulah hanya yang cukup saya sampaikan. Hanya saya bisa mengucapkan selamat kepada ketiga kandidat calon kepala desa, dan selamat juga kepada warga Arus Deras, dan selamat juga kepada Desa Arus Deras. Mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang amanah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri wadin wassalatu wassalamu asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua PPKD Desa Arus Deras beserta anggota, yang saya hormati Ketua
BPD Desa Arsderas beserta anggota. Yang saya hormati Babinsa Desa Arsderas Bapak Sakur, dan yang saya hormati Ketua EPN Desa Arsderas, dan yang saya hormati dan saya banggakan para calon kepala desa Arsderas, serta yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir dalam gedung serbaguna untuk menyaksikan acara penyampaian visi dan misi calon kepala desa Arsderas. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Semoga kita semuanya dapatkan nikmat karunia dan hidayahnya, sehingga pada hari ini juga kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul bersama. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat kelak di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku perwakilan pemerintah desa Arsderas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Bapak dan Ibu telah berkenan menghadiri dan menyaksikan acara penyampaian visi dan misi calon kepala desa Arsderas ini. Hari ini kita juga akan bersama-sama mendengarkan dan menyampaikan visi dan misi dari calon kepala desa. Di sini kita juga akan diberikan kesempatan untuk mendengarkan dan bertanya langsung kepada para calon kepala desa. Maka dari itu, mari kita bersama-sama mensukseskan acara ini hingga puncaknya di tanggal 17 Oktober 2023. Kita akan memilih siapa yang akan kita jadikan pimpinan dan teladan di desa kita ini. Maka dari itu, kami selaku perwakilan dari desa Arsderas menghimbau sekali lagi kepada semua warga yang sudah memiliki hak pilih, mari kita bersama-sama pilih pimpinan kita untuk ke depan, untuk lebih maju dan lebih baik lagi demi masa depan desa Arsderas kita. Mari kita gunakan hak pilih kita dengan bijak dan pilihlah pimpinan kita yang terbaik. Untuk itu hari ini para bapak-bapak, ibu-ibu dapat menanyakan langsung. Jadi tidak ada istilahnya sekedar mendengarkan katanya ataupun apa dari para calon. Jadi kita di sini bisa langsung mendengarkan apapun jawabannya. Jadi apapun pertanyaan kita, jadi tidak melalui orang ketiga. Saya kira hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Desa Arsderas. Dan pada misi yang ketiga, Ibu Happy Setianingsih, Sarjana Pendidikan yang merupakan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Arsderas. Itulah tadi data ketiga panelis kita pada hari ini. Dan perkenanan saya untuk membacakan biodata singkat tentang calon kepala desa kita. Calon kepala desa nomor urut 1, Bapak Ayi Suhendi, kelahiran Cianjur 1 Juni 1970. Calon kepala desa nomor urut 2, Bapak Duyono, kelahiran Semarang 7 September 1982. Calon kepala desa nomor urut 3, Bapak Abdul Syukur, kelahiran Tuban 8 Oktober 1972. Dan berarti itu hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun Bapak Abdul Syukur. Betul ya Pak ya? Yang ke berapa Pak? 51. Masya Allah. Barakallah Pak. Barakallah fiikum. Semoga tepuk tangan boleh. Semoga di momen ini juga Bapak senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang dan juga keberkahan. Amin amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum acara penyampaian visi misi dimulai, perkenankan saya untuk membacakan tata tertib selama penyampaian visi misi berlangsung. Untuk tata tertib yang pertama, para undangan dan pendukung masing-masing calon wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. Kedua, visi dan misi disampaikan oleh calon kepala desa secara berurutan sesuai dengan nomor urut calon dengan durasi maksimal 10 menit untuk setiap calon. Nomor 3,
Yang kelima, tanya jawab antar calon kepala desa diperkenankan untuk penggalian atau pendalaman visi dan misi, namun dilarang menyerang secara personal ataupun pribadi calon lainnya. Nomor 6, tanya jawab antara masyarakat dengan calon kepala desa diperkenankan untuk penggalian visi misi ataupun pendalaman materi dan dilarang menyerang secara personal ataupun pribadi terhadap masing-masing calon. Dan nomor 7, para calon kepala desa bersama pendukung harus mentaati tata tertib yang sudah ditetapkan panitia. Dan yang akan menjadi moderator atau pemimpin dalam penyampaian visi misi ini adalah saya sendiri, dan untuk itu akan saya persilakan kepada calon nomor urut 1, yaitu Bapak Ayu Suhedi untuk penyampaian visi dan misinya. Kepada Bapak Ayu Suhedi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya dulu. Yang terhormat Ibu PT Kepala Desa beserta serta, yang terhormat Ibu Ketua BPD beserta anggota, yang terhormat Babinsa dan rekan-rekan calon kepala desa yang saya hormati, yang terhormat Bapak Ketua beserta anggota panitia dan pengawas Pilkades Desa Seras, dan tak lupa kepada para sesepuh, tokoh agama, imam masjid, para hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka menyampaikan visi misi calon kepala desa Al-Selas. Kedua kalinya salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita berjalan lurus di jalan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ajaran agama Islam. Ketiga kalinya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada panitia Pilkades Desa Al-Selas yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan visi misi saya selaku calon kepala desa Al-Selas. Tak lupa juga ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada hadirin berkenan hadir untuk mengikuti acara ini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini berkenan saya menyampaikan paparan sekilas tentang visi misi sebagai calon kepala desa Al-Selas. Apabila saya diberikan amanah Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat desa Al-Selas untuk memimpin jalannya pemerintahan desa Al-Selas. Adapun visi misi saya sebagai calon kepala desa adalah sebagai berikut: mewujudkan desa Al-Selas yang kreatif, mandiri, agamis dan unggul. A. Nilai yang berlandasi. Sebagian besar profesi warga masyarakat desa Al-Selas adalah petani sawit, perkebunan kelapa sawit, kolam ikan, sudah ada bagian masyarakat yang menambah penghasilannya dengan hewan ternak. Selama ini saya desa Al-Selas menyandang gelar sebagai desa kategori desa mandiri. Hal ini adalah sumber daya yang sudah memadai, hanya saja penanganannya belum maksimal karena infrastruktur yang memadai. Warga desa Al-Selas akan bisa memaksimalkan atau meningkatkan hasil pertanian, perkebunan yang mana masih kurangnya sarana dan prasarana kedepannya akan diperbaiki secara bertahap berdasarkan skala prioritas. Maka yang berkandung kreatif, sebuah konsep yang menekankan pada kemampuan masyarakat desa yang menciptakan inovasi dan ide hidup solusi atau jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi. Mandiri, setia, penghasilan adalah suatu kondisi kehidupan yang kreatif, inovatif, produktif
dan partisipasi sehingga mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Agamais bahwa nilai-nilai agama sebagai pedoman kehidupan masyarakat yang kondusif, aman, tentram, harmonis dan religius, menjadikan terkadang tidak pernah pemerintah dalam mewujudkan desa rural sebagai serta menghasilkan lahan pertanian, perkebunan serta perikanan yang mandiri secara ekonomi karena masih banyak lahan pertanian yang masih bisa diolah dengan baik. Bapak Ali, mohon maaf, bisa lebih pelan sebentar, suaranya bisa temponya dipelankan. Ya. Ya, maaf Bapak-Bapak ya, unggul desa yang agak unggul dan bisa dijadikan contoh sumber daya lokasi, pemberdayaan potensi lokal sebagai potensi unggulan baik dalam sumber daya manusia SDM maupun sumber daya SDM, bahwa sektor pertanian, perkebunan dan pertanian adalah hal utama dalam perekonomian masyarakat sehingga tidak akan menjadi rawan pangan di desa asal. Infrastruktur serta jalan lingkungan, jalan usaha tani dan poros masih belum banyak yang terbangun dengan baik, terbuka dan transparan. Perencanaan pembangunan direncanakan oleh masyarakat itu sendiri setiap tahun melalui musyawarah, musyawarah tingkat dusun, RT, sehingga informasi pelaksanaan musyawarah desa baik rencana musyawarah di sistem pembangunan prioritas setiap tahunnya diketahui dan direncanakan oleh masyarakat itu sendiri yang pelaksanaannya melalui perwakilan di tingkat dusun, RT untuk dibahas lebih lanjut di musrenbang tingkat desa. 2. Misi meningkatkan pelayanan masyarakat. B. Membangun kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan berkualitas. C. Menciptakan pemerintah desa yang tanggap terhadap keadaan dan aspirasi masyarakat dengan tujuan langsung melihat kondisi masyarakat di seluruh wilayah desa. D. Meningkatkan sarana dan prasarana umum guna mendukung kelancaran ekonomi masyarakat dan meningkatkan produktivitas baik di bidang pertanian, perkebunan, perikanan guna kesejahteraan masyarakat. E. Pemerataan pembangunan fisik dan fisik agar tidak menjadi kesenjangan sosial. Realisasi pembangunan secara adil dan merata sesuai kebutuhan di lingkungan masing-masing. Adil dan merata dalam pembantuan sosial bagi penerima manfaat, koordinasi dan kerjasama dengan semua unsur kelembagaan desa, lembaga keamanan dan lembaga sosial politik supaya dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang meliputi bidang ekonomi, keagamaan, pendidikan, sosial politik, olahraga, ketertiban dan keamanan. Peningkatan dan prasarana pendidikan. A. Meningkatkan dan prasarana pendidikan keterampilan pada tenaga pengajar. B. Ini memperhatikan kesejahteraan guru terutama guru TPA dan marbot atau yang ada. C. Pembangunan sarana berupa gedung dan prasarana pada pendidikan TPA dan anak-anak usia dini atau PAUD. D. Rehab lokal gedung sekolah. 5. Peningkatan kesehatan pada masyarakat. A. Memberikan penyuluhan kesehatan secara rutin dalam upaya menekan angka wabah penyakit masyarakat. B. Pengadaan ambulan desa jalur darat. C. Peningkatan gizi balita pada posyandu, pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil, balita, balita, lansia, penyandang disabilitas dan yang mempunyai penyakit kronis dan peruntukan bagi yang kurang mampu, bekerja sama dengan lintas sektor dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. D. Peningkatan
Dua, arah peningkatan partisipasi masyarakat. A. Mengembangkan peranan serta masyarakat dalam pembangunan. B. Melestarikan budaya gotong royong. C. Memacu pembangunan di desa dan kecamatan. 3. Arah pengelolaan pendapatan desa. A. Mengembangkan peranan serta masyarakat dalam pembangunan. B. Melaksanakan budaya gotong royong. C. Memacu pembangunan di desa dan kecamatan. Arah pengelolaan belanja desa. A. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa. B. Tunjangan BPD. C. Biaya operasional pemerintah desa. D. Biaya operasional BPD. E. Intensi dan operasional RT RW. F. Pengadaan barang dan jasa. G. Kegiatan belanja modal. A. Pengadaan ATK, inventaris kantor desa dan lain-lain. I. Biaya seragam kades dan perangkat desa. D. Meliputi biaya rapat dan perjalanan dinas. K. Biaya penunjang kegiatan 10 program PKK. L. Biaya administrasi dan operasional penunjang kegiatan MPD. F. Membangun sarana dan prasarana di desa ini. F. Meningkatkan sarana prasarana pertanian, perikanan dan perkebunan. O. Meningkatkan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan masyarakat. F. Meningkatkan sarana prasarana kepemutaan. Program pembangunan. Rencana pembangunan program pembangunan desa serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaannya pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang dalam hal ini disusun sebagai berikut. 1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa antara lain: A. Pendataan desa, penyusunan tata ruang desa, penyelenggaraan musyawarah desa, pengelolaan informasi desa, penyelenggaraan perencanaan desa, penyelenggaraan informasi tingkat ketimpangan pemerintah desa, penyelenggaraan kerjasama antar desa, pembangunan sarana dan prasarana kantor desa, kegiatan lainnya sesuai kondisi desa. 2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa antara lain: A. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa antara lain: jalan pemukiman, jalan desa antar pemukiman di wilayah pertanian, jembatan penghubung antar desa, dan jembatan-jembatan penghubung di lingkungan desa, lingkungan pemukiman masyarakat desa, infrastruktur dan lainnya sesuai kondisi desa. Pembangunan dan pemanfaatan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain: air bersih skala desa dan penampung air, ambulan desa dan udara, pelayanan kesehatan desa seperti posyandu, sarana prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: pendidikan usia dini TPA dan majelis taklim, balai pelatihan kegiatan belajar masyarakat. Lembar lagi bapak-bapak saya. Pengembangan dan pembinaan agar seni dan sarana dan perencanaan pendidikan dan pelantikan lainnya sesuai kondisi desa. D. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain: A. Pembangunan BUMDes, maksudnya pengembangan BUMDes desa, penguatan permodalan BUMDes desa, PKK dan Karang Taruna, pengadaan pupuk dan herbisida, pengajuan pupuk subsidi kepada pihak pemerintah untuk perkebunan sawit, sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi desa. Pelestarian lingkungan hidup antara lain: penghijauan, pembersihan daerah aliran sungai, kegiatan lainnya sesuai kondisi desa. Bidang-bidang pembinaan kemasyarakatan antara lain: pembinaan lembaga kemasyarakatan,
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban beserta operasionalnya, pembinaan kerukunan umat beragama, pengadaan sarana dan prasarana olahraga, pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat dan kegiatan lain sesuai kondisi desa. Bidang pemberdayaan masyarakat antara lain pelatihan usaha ekonomi, pelatihan perkebunan, perikanan dan perdagangan, pelatihan teknologi tepat guna, pendidikan, pelatihan dan pengunjungan bagi kepala desa, perangkat desa dan badan musyawarah desa, peningkatan kapasitas masyarakat antara lain kader pemberdayaan masyarakat desa, kelompok pemuda, kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok tani, kelompok perempuan. Inilah rencana-rencana kerja saya yang terpilih sebagai kepala desa. Rencana ini bukanlah merupakan janji-janji saya sebagai calon kepala desa, namun semua ini yang saya uraikan adalah sudah merupakan tugas dan fungsi kepala desa dalam melaksanakan tugas saya selama periode kepemimpinan saya. Visi misi ini merupakan pedoman untuk penyusunan RPJM desa. Adapun poin-poin yang belum termasuk dalam visi misi saya akan dimusyawarahkan bersama masyarakat, yaitu musdes, musyawarah desa, jika saya terpilih menjadi kepala desa untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah RPJM desa dalam melakukan upaya-upaya yang sudah terencana dan belum terencana dalam rangka mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik di setiap tahun anggaran. Demikian pemaparan serta landasan visi misi saya sebagai calon kepala desa. Kurang lebih saya mohon maaf masukan serta saran sangat diharapkan, apalagi terpilih nantinya usulan dari masyarakat lah utamakan, walaupun harapan-harapan terpilih nanti usulan dari masyarakat sangatlah dibutuhkan. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Panitia beserta anggota, yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota, yang saya hormati PRT Kepala Desa dan staf, yang juga saya hormati Bapak Babinsa, Pak Sakur, yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang tidak bisa saya sebut satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat saya. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Izinkan Bapak Ibu saya memaparkan visi misi saya untuk menjadi calon kepala desa. Visinya membangun tata kelola desa yang baik dan bersih guna mewujudkan desa Al-Quds yang hebat, bermartabat dan maju. Misinya mengedepankan kejujuran, keadilan, transparansi dalam kehidupan sehari-hari pemerintah, bidang anggaran dan keuangan untuk menciptakan pemerintah yang baik. Menumbuh kembangkan rasa tanggap diri peka terhadap lingkungan sekitar dan kehidupan bermasyarakat. 3. Mendorong dan menciptakan sikap dan perilaku menjalankan agama yang dianut dan toleransi kepada agama lain sehingga menimbulkan rasa persatuan dan kesatuan dalam bermasyarakat. Menjadikan desa Al-Quds berprestasi melalui pembinaan, pelatihan dan pemberdayaan semua potensi yang ada di
5. Menjadikan pemerintah yang tanggap aspiratif dan mencikapi semua aspirasi masyarakat. 6. Meningkatkan aktivitas kehidupan masyarakat yang islami dan berakhlakul karimah sehingga menjadi budaya kebiasaan yang positif. 7. Menciptakan suasana kekeluargaan di tengah masyarakat sehingga terbangun suasana kondusif yang menimbulkan rasa aman, nyaman, dan harmonis. Inilah Bu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, misi pemaparan visi misi saya bila mana terpilih sebagai kepala desa Arus Deras, dan ada satu lagi bila mana saya terpilih menjadi kepala desa Arus Deras, ada program tambahan saja, yaitu program bukan misi-misi. Kita akan menggratiskan anak-anak yang bersekolah di seberang tanpa mengurangi ataupun mengambil dari dana DD dan ADD. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya dan kehadiran saya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama dan paling utama, mari kita bersama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga pada sampai pada pagi hari ini Allah masih memberikan rahmat dan karunia kepada kita sehingga kita bisa sama-sama hadir dalam ruangan ini untuk sama-sama mencermati dan menyaksikan penyampaian visi misi dari para calon kepala desa Arus Deras periode 2024-2029. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau, dan kepada kita seluruh pengikut beliau dari zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Arus Deras beserta anggota, yang saya hormati PLT Kepala Desa Arus Deras beserta staf, yang saya hormati Ketua BPD Desa Arus Deras beserta anggota, yang saya hormati Bapak Babinsa Desa Arus Deras, yang saya hormati Bapak Ketua LPND Desa Arus Deras beserta anggota, dan saya hormati Badan Pengawas BPKD Desa Arus Deras, yang saya hormati juga Bapak Ayusu Hendi selaku calon kepala desa Arus Deras nomor 2, dan Bapak Buyono selaku calon kepala desa nomor 02, serta ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Baiklah, saya menyampaikan visi misi saya jika terpilih menjadi kepala desa Arus Deras periode 2024-2029. Adapun visinya adalah terwujudnya sebuah kehidupan masyarakat desa yang sejahtera, nyaman, tertib, dan peduli. Adapun untuk melaksanakan visi tersebut tentu memerlukan sebuah misi. Misinya adalah yang pertama, mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan membuka seluas-luasnya program usaha kecil dan menengah serta melanjutkan program ketahanan pangan desa sehingga tidak ada lagi angka pengangguran. Yang kedua, meningkatkan ekonomi masyarakat terutama di bidang perkebunan dengan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk memaksimalkan hasil perkebunan masyarakat. Yang ketiga, menyiapkan produk unggulan desa yang kreatif, inovatif, dan bersaing dan berdaya saing sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli desa atau PAD. Yang keempat, pemberdayaan dan pembinaan kepemudaan menuju generasi muda yang profesional dan religius. Yang kelima, mewujudkan rasa aman, nyaman, dan tertib di lingkungan serta menumbuhkan kembali rasa kegotong royongan masyarakat. Yang keenam, peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik agar
di lingkungan pemerintah desa Kalisuras. Mungkin hanya itu manfaat dari saya karena visi-visi merupakan garis besar daripada tujuan kita akan dibawa kemana masyarakat desa kita ke depannya. Kami juga memerlukan sumbangsi dan saran-saran yang kreatif dari segenap masyarakat desa Kalisuras ketika saya terpilih nanti, karena kritik dan saran dari masyarakat saya akan perlukan demi terwujudnya visi-visi kami ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua kita bisa melihat lebih jelas tentang bagaimana penyampaian visi dan misi, bagaimana dinarasikan, bagaimana argumen atau gestur tubuh, dan juga ketulusan dari masing-masing calon kepala desa kita. Dan untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang visi misi yang telah disampaikan tadi, maka setelah ini kita akan ada sesi tanya jawab oleh para panelis. Yang pertama ada Bapak Suprapto, Ibu Istiani, dan juga Ibu Hemi Istianingsih. Dan untuk itu akan kami silakan kepada para panelis untuk memulai pendalaman materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dapat 10 lagi ya. Sekali selawat, dibalas 10 selawat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu pulang tuh dapat pahalanya. Oke? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bertanya ke para calon kepala desa yang tadi telah menyampaikan visi-misinya. Visi-misinya sangat luar biasa ketiga-tiganya ya. Alhamdulillah. Ya, semoga dengan visi-misi yang disampaikan bahwa kedepannya desa kita akan semakin baik dan semakin baik. Bagi yang saya hormati, dari ketiga calon, menurut pendengaran saya itu ya kurang lebih tapi ada perbedaan. Dan visi-visi yang telah disampaikan itu juga sebenarnya sudah terlaksana. Saya kutip, saya simak juga sebenarnya sudah terlaksana. Dari segi apapun yang disampaikan itu sudah terlaksana. Nah, saya tanyakan adalah pertama untuk calon satu dan calon dua pertanyaan sama. Apa yang menjadi motivasi Anda untuk menjadi kepala desa? Pertama, apakah mau coba-coba? Yang kedua, apakah selama ini pemerintahan ada yang belum beres sehingga para bapak pengen juga menjadi kepala desa, pengen melengkapi apa yang telah disampaikan oleh kepala desa? Yang mungkin ada sesuatu hal yang tersembunyi sehingga perlu diperjuangkan sehingga kesejahteraan masyarakat itu dapat meningkat. Selanjutnya untuk calon yang ketiga, untuk Bapak Abdul Subur yang selama ini juga telah Bapak mohon izin. Ya. Kenapa tidak diselesaikan ke nomor 1 dulu? Selesaikan nomor 1. Pertanyaannya sama. Tapi bisa ingat nanti ya? Bisa ingat nggak pertanyaan saya? Langsung selesaikan sama dulu Pak. Ya, lupa nanti ya. Oke, jadi nomor 1 sama nomor 2 sama. Apa yang sama sebenarnya nomor 3 juga sama. Apa yang menjadi motivasinya? Ya. Tadi saya ulangi, apakah pengen coba-coba? Karena kepala desa sekarang sudah bergaji, aku mau nyoba. Aku sebenarnya juga mau nyoba, tapi tidak ada kesempatannya. Saya jadikan ketua panitia, istimewa ya. Ya nanti ada kesempatan tersendiri ya. Jadi pertanyaan ini ada 3 sesi. Sesi yang pertama adalah sesi yang disampaikan oleh finalis tadi ya. Sesi yang kedua, para calon dikasih kesempatan untuk bertanya sama-sama calon ya. Yang ketiga, Bapak Ibu nanti juga dikasih kesempatan untuk bertanya kepada para calon. Jadi sekali lagi para bapak
sekalian yang berdiri di sini adalah yang akan memimpin kita, yang akan menaungi kita, yang meladeni kita, ya. Jadi diberikan amanah oleh pemerintah untuk melaksanakan amanah undang-undang dari pemerintah pusat, ya. Maka tidak boleh sewenang-wenang, tidak boleh sembarangan, dengan sungguh-sungguh, dengan tekad yang sungguh-sungguh, ya, untuk memimpin yang benar. Maka dari itu kami juga ingin tahu adalah motivasi untuk menjadi kepala desa itu apa, ya. Apakah saya ulang lagi ingin coba-coba? Yang kedua, apakah ada sesuatu hal yang perlu dilengkapi atau diperjuangkan yang belum disampaikan di sini? Kepada calon satu silakan untuk memberikan. Bagaimana Bapak? Ada laporan Bapak Suka? Iya. Mungkin kurang jelas atau kurang gimana boleh kita pakai? Ya kalau nggak dikunci ya kan sampai di pes sedang bagaimana ya? Ya mungkin ada sesuatu yang dipandang itu terfokus apa yang perlu diperbaiki ke depan, sehingga saat ini memang ya desa kita ini kalau di program D sudah baik, ya, di kabupaten juga sudah baik, ya. Mungkin hal apa lagi yang perlu diperbaiki, ya, sehingga termotivasi untuk mencalonkan diri jadi kepala desa. Nomor 2 sudah cukup. Tadi ada tambahan? Baik, sudah Bapak. Lanjut ke nomor 3. Baik, silakan. Ya untuk incumbent Bapak Suku, ya alhamdulillah, ya. Selama menjadi kepala desa ya sudah banyak dilakukan seperti yang misi yang disampaikan. Apakah ada motivasi saudara untuk meningkatkan atau ada hal yang belum tercapai sehingga saudara mencalonkan kembali menjadi kepala desa? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terkait dengan apa motivasi saya kembali mencalonkan diri di periode ketiga ini. Yang pertama adalah kita alhamdulillah sudah mendapatkan predikat desa mandiri yang tidak semua desa bisa mencapai itu.
Artinya, tata kelola desa sudah cukup baik. Karena di kecamatan Kerbaya sendiri hanya ada 4 desa yang mandiri. Di Kabupaten Kebraya ada 46 desa yang mandiri dari 126 desa. Alhamdulillah yang pencapaian luar biasa berkat kerja tim-tim yang ada perangkat desa, BPD dan seluruh unsur masyarakat RT RW. Namun tentunya ada beberapa hal yang masih mengganjal di hati kami, dari saya terutama sebagai kepala desa, yaitu adalah peningkatan infrastruktur yang memang masih belum maksimal. Apa itu peningkatan infrastruktur? Karena saya yang paling pertama itu menjanjikan pembangunan jembatan yang dulu kita sangat memprihatinkan. Alhamdulillah di periode pertama tuntas. Itu ada di jembatan polos. Kemudian di periode kedua saya juga bertekad untuk peningkatan jalan di lingkungan. Alhamdulillah baru terrealisasi sekitar 90% dari total jalan yang ada di Teras. Ini karena sambutan COVID kemarin, sehingga pemangkasan besar-besaran dalam APBDes dari tahun 2020, 2019, 2020 dan 2021 ini sangat luar biasa, sehingga ini bisa terkendala, sehingga jalan-jalan bus belum bisa kita aspal. Alhamdulillah jalan-jalannya sudah bisa kita aspal jalan lingkungan. Nah, tinggal tiga jalan saja yang belum. Jadi bukan terutama bagi saya. Yang ketiga adalah infrastruktur di periode kita ini. Kami sudah bertekad untuk pembangunan infrastruktur, terutama jalan-jalan kewenangan kabupaten. Karena ini belum tersentuh, hanya baru sekitar 25% saja selama saya menjabat. Hal ini terkait dengan aturan-aturan yang mengikat, baik dari pusat maupun dari daerah, yang menyampaikan bahwa yang mengatur bahwa jalan kabupaten, yang depannya dengan kabupaten Pak ya, jalan kabupaten tidak boleh dijalani oleh dana desa maupun dengan alokasi dana desa. Karena dana di jalan poros kita ini adalah merupakan dana jalan kewenangan kabupaten. Namun begitu kami juga sudah berusaha dengan keras untuk memberikan jalan terbaik berupa tambal surat yang selama ini kita laksanakan, baik itu dengan mengimbus dengan batu maupun ya semampunya kita itu menggunakan dana swadaya, baik swadaya masyarakat maupun swadaya desa. Karena kami melihat bahwa CSR perusahaan itu sangat minim, karena memang aturan CSR itu diatur oleh pemerintah juga, hanya sekian persen saja yang bisa diwujudkan ke desa, sehingga tidak bisa untuk membiayai jalan kita yang di depan ini. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya. Berkenaan infrastruktur tadi sudah dijelaskan, dan saya juga pernah mendengar sekilas tentang infrastruktur atau jalan kabupaten ya. Itu memang dari dulu sampai sekarang itu sulit untuk diwujudkan, walaupun sudah beberapa kali dilakukan renovasi menggunakan tanah liat dan sebagainya. Kenyamanan masyarakat sampai hari ini untuk melewati jalan Pemda masih belum dirasakan kenyamanannya. Ya salah satunya mungkin ya seperti yang disampaikan tadi, tidak boleh menggunakan dana APBD-nya. Ya mungkin untuk 3 calon juga ini usaha apa kira-kira yang akan dilakukan untuk supaya jalan Pemda itu secepatnya bisa diperbaiki ya. Langkah apa kira-kira? Karena begini, saya mendengar sekilas pembangunan infrastruktur khususnya jalan kabupaten akan dibangun jika salah satu partai atau 2 atau 3 partai di sini suaranya terbanyak ya. Maka Dewan akan memperhatikan desa kita sehingga jalan bisa diperbaiki. Karena partai yang ada di desa kita mencoba hampir semuanya menjadi pengurus partai, suara terpecah, sehingga dari kabupaten itu tidak ada perhatian kita untuk membangun desa saja. Kedepannya ini 3 calon. Langkah apa kira-kira supaya jalan Pemda ini segera dibangun oleh pemerintah? Sehingga
dari saya. Terima kasih. Baik, pertanyaan dari Bapak, jalan apa yang dapat dilakukan untuk supaya jalan sepeda ini bisa segera dibangun? Seperti itu ya. Baik, kami silakan calon nomor 1 untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keinginan saya untuk mencapai tadi mengungkapkan Bapak Saudara tadi, saya akan selalu mohon dan mohon membuat proposal dan saya pun akan selalu datang kemana yang harus saya datangi. Insya Allah apa ke mana, apa ke pemerintah, insya Allah. Jadi saya akan selalu membuat proposal untuk membangun ini, walau bukan lewat supaya dibangun. Ya, itu jalan saya. Saya pun akan berusaha maksimal dan saya pun mengira seperti itu tidak akan sendiri. Ini kawan-kawan saya rangkul, insya Allah. Begitu saja. Ya, terima kasih ya, atas penjelasannya nomor 1 Bapak Yusri. Berdasarkan pengalaman saya, atau saya nggak putus kali ya, kurang bisa melakukan perbedaan kepada para pejabat atau para partai ya, karena memang saya orang PNS tidak begitu partai ya. Namanya proposal, namanya permohonan itu jika tidak menguntungkan bagi orang yang akan membagi itu juga akan diabaikan. Bahkan mungkin saudara-saudara kalau mencoba menjadi kepala desa dari tahun pertama sampai tahun terakhir kalau hanya ngomong saja saya kira juga akan diabaikan. Mungkin ada yang situ gitu. Soalnya saya sendiri pernah mencoba, bahkan di PT Mari itu sudah berapa kali saya mengajukan proposal, SDSM itu sudah berkali-kali mengajukan proposal di PT Mari itu tidak pernah direalisasi. Ada di sini orang lain, boleh disampaikan, memang ditolak ya. Dikembalikan proposal saya, mungkin ada yang situ sehingga pemerintah daerah baik dewan maupun bupati itu bisa segera merealisasikan pembangunan di desa kita. Dengan kira-kira. Oh, saya pusat siap. Terima kasih. Nah, untuk calon yang kedua. Sebentar Bapak. Calon nomor 1 ada tambahan lagi? Sudah cukup. Baik, kita lanjut ke nomor 2. Ya, silakan kepada Pak Wiono, saudara Wiono dengan pertanyaan yang sama dengan tadi ya. Kemungkinan saya selama ini memang belum pernah menjabat sebagai kepala desa. Tapi saya belajar dari desa-desa, terutama desa sebelah, contoh dari segi pembangunan. Mereka seorang kades harus dekat sama pihak dinas PU ataupun kedewan, salah satunya seperti itu dengan catatan mengejar, dan itu saya belajar dari desa-desa sebelah. Ya mungkin bahasanya bisa kurang tepat aja ya mungkin dari segi tapi insya Allah kita sudah belajar banyak, sudah nanya-nanya gimana caranya untuk memperbaiki semua. Ya. Silakan ditanggapi. Terima kasih pada saudara ini yang telah membuat sebuah perencanaan yang mencontoh dari inisiatif berkenaan dengan jalan Pemda. Untuk jalan Pemda sendiri dari Karsuda sampai Desa Madura Jembatan sana itu juga sulit dibangunnya. Salah satunya mungkin juga karena artinya kalah. Ini kembali lagi kepada masyarakat itu sendiri sebenarnya. Desa kita mau dibangun atau tidak dibangun, sebenarnya tergantung masyarakat itu sendiri. Ya. Kalau masyarakatnya kompak dengan memilih partai tertentu, saya nggak mengatakan kemana ya, ya insya Allah ada perhatian dari dewan. Karena
gestur gitu kan. Nggak ada support. Kalau hanya untuk itu cukup Pak, karena kalau mungkin yang sudah mungkin sedikit dilakukan, ya kita juga berterima kasih dengan kepala desa Pastur yang kita juga membangun. Ya mungkin kita juga kalau memang sambil berjalan kita estafet Pak dengan dana yang ada, ataupun karena saya belum bisa bercerita banyak karena sebelum jabat. Itu aja Pak. Oke, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya di saudara Abdul Syukur Baik, nomor 2 sudah cukup. Kita lanjut kepada nomor 3 Bapak Abdul. Ya, pokoknya apa pertanyaannya ya? Pertanyaannya sama. Pertanyaan baik, terima kasih. Sebenarnya apa yang ditanyakan Pak Ketua PPKN itu belum dijawab sendiri sama Pak Ketua. Itulah jawabannya Pak sebenarnya. Yang barusan Bapak sampaikan tadi. Itu jawabannya sangat jitu. Karena bukan hampir 14 tahun saya menjabat, 12 tahun saya menjabat, seperti itulah kondisi kita di Indonesia ini. Ketika suara kita terpecah-pecah, ketika saya menghadiri rekapitulasi metrik pembangunan APBD, itu yang dinamakan harus beras merah berapa, hijau berapa, kuning berapa. Dan ketika itu tidak mencapai target, kita disingkirkan. Yang pertama. Yang kedua, di 2021 saya pernah menghadiri undangan dari Dinas PU Kabupaten Kuburaya bersama kalau tidak salah Mbak Sri selaku KPM dan Bu Happy selaku Ketua BPD. Di sana jelas terpampang jalan dari Semenipah sampai ke Pinang itu merah. Saya tanyakan, kenapa merah? Karena ini sulit pembangunan untuk masuk, karena ini merupakan kewenangan yang dilimpahkan kepada perusahaan dari kabupaten. Sejak orang PU ngomong itu, saya minta izin pulang bertiga. Silakan tanya Bu Ketua BPD ada, Bu Sri ada. Artinya apa? Di sini kita memang agak tipis untuk pengharapan itu, karena kita berada di lingkungan perusahaan. Kita mengharapkan CSR tidak mungkin, karena CSR itu sangat terbatas. Bayangkan tahun terakhir kemarin ini, CSR-nya dari sapi jadi kambing Pak. Jadi kan jauh sekali gitu kan. Inilah kondisinya. Karena ini tidak bisa disalahkan juga karena perusahaan punya hitung-hitungan. Dia hanya sepersekian persen dari keuntungan yang didapat. Jadi memang solusi yang seperti disampaikan Pak Ketua tadi itu sangat jitu. Yang kedua, solusi lain adalah kita juga sangat berusaha untuk meningkatkan PAD. PAD ini adalah pendapatan asli desa, di mana dana PAD ini terserah kita mau bikin apa. Kita mau bendung sekunder juga boleh, kita mau normalisasi sekunder juga boleh, kita mau bangun jalan poros juga boleh. Kan itu PAD, pendapatan asli. Ini yang harus kita tingkatkan. Biarpun ini sedikit-sedikit, alhamdulillah PAD desa Beras untuk Teluk Gede, alhamdulillah nomor 1. Biarpun belum mencapai ratusan juta, tapi paling tidak kami sudah memulai step by step, atau sedikit demi sedikit untuk meningkatkan PAD ini. Saran saya memang ke depannya PAD harus kita tingkatkan, karena dana PAD bisa untuk membiayai segala urusan. Tidak ada yang bisa mengatur. Kalau dana AGB, dana desa, kita hanya dikasih duit, terus ada ekornya Pak. Ekornya adalah aturan-aturan pemerintah yang sangat mengikat kita. Sedikit saja kita meleset, mungkin ya Pak Babin Kamtipmas lah yang bertindak gitu Pak kan. Nah itu Pak, terima kasih. Ya, kalau terpecah, Bapak Ibu terpecah, ya, maka disarankan juga jalannya akan seperti itu. Akan tetapi tadi Pak Syukur memberikan solusi untuk meningkatkan PMD, pendapatan dari pendapatan asli desa. Ya. Kemudian kalau saya boleh tahu pendapatan asli desa yang sudah ada ataupun yang digali ke depannya itu bisa apa saja Pak Syukur? Terima kasih. Untuk sementara ini pendapatan asli desa kita yang pertama bersumber dari usaha dari BUMDes. Yang kemudian yang kedua adalah dari kartu sawit yang kita masukkan menjadi perdes, yaitu kartu sawit sebanyak 6 hektar. Itu sudah di kantor desa.
Itu kita masukkan progres juga. Ya, alhamdulillah untuk tahun 2023 target pencapaian kita mayoritas 40 juta. Itu kita syaratkan aja. Kemudian dengan BUMDes, mudah-mudahan rekan-rekan BUMDes bisa bergerak lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya dari tiga calon. Semoga jawaban dari tiga calon dapat dipahami dan dimengerti oleh para hadirin sekalian. Mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi sesi tanya jawab dengan panelis yang pertama, dan kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan panelis yang kedua. Kepada Ibu Istiani kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberikan pertanyaan kepada calon panelis yang nomor 1, yaitu tentang pendalaman visi dan misi yang sudah Bapak sampaikan. Yang pertama, tentang program ambulan darat yang Bapak rencanakan. Pertanyaan saya, bagaimana cara Bapak mengkoordinasikan dan mengoperasionalkan ambulan darat itu disesuaikan dengan kondisi geografis desa kita? Yang kedua, bagaimana cara Bapak mengatasi tantangan dan hambatan dalam menjalankan tugas sebagai kepala desa? Terima kasih. Baik, pertanyaan dari panelis boleh saya ulang terkait ambulan darat, betul? Bagaimana cara Bapak untuk mengkoordinasikan jika ada ambulan darat dengan geografis di desa kita? Seperti itu. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ambulan yang ada di desa itu dia berarti bukan untuk selalu keluar desa. Jadi untuk di kampung juga membawa orang meninggal kita pakai ambulan. Ya untuk keluar juga begitu kita usahakan untuk keluar rumah sakit agar lebih mudah. Malah saya juga akan koordinasi dengan perusahaan bagaimana sih kalau ada kita meninggal bisa tidak kapan waktunya saja tolong pada kita. Insya Allah itu saja. Baik Pak, ini kan misalnya Pak warga kita yang sakit di desa dengan ambulan darat itu gimana caranya mengkoordinasikan? Karena mau nyebrang kan susah, misalnya lama gitu. Bagaimana strateginya Pak biar lancar perjalanan dari rumah ke rumah sakit tersebut? Ya kembali tadi ya Bu, saya itu mau koordinasi perusahaan Pak ada juga dari yang terbaik jadi mana tekniknya supaya usaha yang infrastruktur bisa mendorong warga yang sangat gitu saja. Dari usaha itu gitu. Silakan kembali panelis. Bu, baik kita lanjutkan kepada calon kedua dengan pertanyaan yang sama kepada Bapak Dwi. Silakan. Bu, maaf Bu, pertanyaan berbeda. Baik, pertanyaan berbeda sesuai dengan visi misi. Pertanyaan yang kedua untuk Bapak Andi. Bapak Dwi, saya langsung jawab dulu. Mohon izin, ya betul. Mohon izin Bu Istri. Tadi pertanyaan untuk nomor 1 ada 2. Yang pertama yang mengkoordinasikan ambulan darat, dan yang kedua cara mengatasi tantangan dan hambatan dalam menjalankan tugas sebagai kepala desa. Yang kedua belum dijawab. Silakan dijawab. Yang ambulan sudah. Kan pertanyaannya ada 2. Yang kedua, cara mengatasi tantangan ataupun hambatan jika nanti Bapak bertugas
ini tidak terkait dengan anggaran desa. Ini terkait tentang tugas Bapak nanti jika menjabat sebagai kepala desa, namun menemui hambatan di dalam menjalankan tugas. Apa yang akan Bapak lakukan? Ya, insya Allah saya maksimal mungkin mencari jalan terbaik dengan keluarnya supaya semua lancar. Saya pun jangan diam, tidak tegur, misalnya ada salah, ada tegur saja, jangan segan-segan. Baik, gimana ini solusinya? Siap. Baik, jadi Bapak membuka ruang yang memberikan masyarakat memberikan masukan kepada Bapak ya. Ya, saya pun punya kendaraan, kalau kendaraan saya bagus, saya dibantu dari kendaraan saya pribadi. Kalau memang terlalu saya salah, kalau memang Tuhan berkehendak, Silakan dilengkapi. cukup. Baik, cukup. Pertanyaan untuk nomor 2. Pertanyaan untuk nomor 2, sesuai dengan visi-misi dalam mewujudkan masyarakat yang Islami dan beragama karimah, program apa saja yang sudah Bapak rencanakan untuk mewujudkan hal tersebut? Terus pertanyaan kedua, Ibu, mohon maaf, satu pertanyaan dulu langsung dijawab supaya tidak terlewat. baik, silakan. Terima kasih. Jawabannya meningkatkan dalam kegiatan agama, memberikan bimbingan, mendatangkan pembimbing yang berkualitas, mengedepankan anak-anak muda, memberi kegiatan agama agar silaturahmi antara masyarakat yang tua ataupun yang muda dapat terjalin dengan baik dalam dan berkesinambungan. Kita mau bahasnya mendatangkan guru-guru mengajar ya seperti itu. Jadi programnya mendatangkan guru pengajar ya Pak? Iya, pembimbing. Guru pembimbing dalam semua bidang. semua bidang keagamaan. Iya. Seperti TPA. Bisa. Berarti Bapak mendatangkan dari luar begitu. Mendatangkan orang dari luar. Kita akan kita akan masyarakat kalau saya terpilih, kemudian kita bermusyawarah dulu dengan masyarakat. Apa sih yang diinginkan, apa sih baiknya, yang lebih baik seperti itu. Kalau memang perlu, kita tetap kalau memang perlu kita akan mendatangkan. Kalau tidak perlu juga tidak. Seperti itu jawabannya. Mendatangkan dari luar. Bagaimana dengan potensi yang ada di dalam desa itu? Sudah saya jawab, saya akan bermusyawarah sama masyarakat atau pemuka agama yang ada. Kalau perlu, kita akan kalau tidak perlu kita tidak perlu mengadakan. Kalau perlu kita juga harus mendatangkan seperti itu jawabannya. Disesuaikan. Baik. Pertanyaan kedua. Poin misi yang pertama, mengedepankan kejujuran, keadilan, transparansi dalam kehidupan sehari-hari pemerintah bidang anggaran dan keuangan untuk menciptakan pemerintah yang baik. Menurut Bapak, jika terpilih menjadi kepala desa Agras, program transparansi seperti apa sih di bidang anggaran dan keuangan yang akan Bapak jalankan di sini? Terima kasih. Kami akan mengedepankan musyawarah dengan unsur masyarakat dalam mengambil segala keputusan khususnya untuk hal yang menyangkut dengan program pembangunan dan membantu agar lebih tepat sasaran dan pastinya memberi pelayanan kepada seluruh masyarakat secara adil tanpa memandang status keluarga atau golongan. Transaksi untuk keuangan Pak, misalnya transaksi keuangan yang ada itu misalnya tentang PAD, tentang dana desa, itu bagaimana cara Bapak memberikan informasi tentang transaksi kepada masyarakat? Jawabannya musyawarah. Ibu kalau menanyakan masalah yang belum saya menjabat, kemudian saya tidak bisa jawab. Setidaknya kan Bapak sudah seperti bagaimana gambaran tentang keuangan, tentang seperti kalau kita mau daftar kepala desa pasti udah belajar dulu nih bagaimana kita baca, kita dari interaksi
masyarakat ataupun jajaran ataupun jadinya musyawarah. Musyawarah itu tidak bisa ditentukan sama si A atau si B, kemudian musyawarah banyak ini. Jadi untuk masalah anggaran Bapak bisa musyawarah dengan siapa saja. Cukup. Bagaimana cara Bapak mendukung program pengembangan usaha mikro kecil dan menengah dan ketahanan pangan, baik dari segi permodalan maupun segi aspek pengembangan usaha seperti pemasaran dan lain-lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kita menguji masyarakat dengan membahas sesuatu program PKM. Ini bisa merupakan program lanjutan kami, di mana ketahanan pangan sudah kami kerjakan 2 tahun terakhir ini. Namun pertama tentunya ada kendala karena tekstur tanah di tempat kita pada pengembangan talas itu mengalami kendala pada tanah khas desa, sehingga kami lupa untuk ketahanan pangan itu berupa penanaman pohon pisang. Nah, ini berencana di tahun depan perluasan daripada penanaman pohon pisang ini dimasukkan untuk peningkatan pendapatan desa maupun peningkatan untuk UMKM. Kami bermaksud ketika nanti tumbuhan ini sudah menghasilkan, ini bisa dinikmati masyarakat secara langsung bagi masyarakat yang mempunyai keahlian. Karena kami paham pada saat perubahan khususnya gambaran juga sudah nampak kreativitas masyarakat dalam mengolah sumber-sumber pertanian dan perkebunan. Alhamdulillah dari situ kami bisa menilai bahwa sebenarnya masyarakat kita ini super kreatif sehingga bisa menghasilkan makanan-makanan yang sangat bervariasi. Ini merupakan satu jalan keluar yang baik untuk menuju UMKM, namanya jalan usaha kecil, mikro, dan menengah. Nah, ini bisa kita kembangkan dengan 2 produk sekali, yaitu pengembangan pisang dan talas. Karena ini adalah tekstur tanah di desa kita. Karena kalau kita masih memberatkan diri pada pertanian, perasaan kalau misalnya 1 hektar pun ada warga kita yang tanam padi. Karena memang kendala dengan hama dari pohon sawit. Jadi kita harus beralih ke pengembangan tanaman pangan berupa pisang dan kelapa. Dalam bulan sudah mulai terrealisasi. Jadi terus sedikit tinggal kita kembangkan ke depan. Terima kasih. Baik Pak, untuk jadi program Bapak ini tentang penanaman pisang dan talas. Jadi untuk bidang pertanian ya Pak, perkebunan dan pertanian. Itu termasuk dalam program ketahanan pangan juga Pak. Terus di sini kan antara lahan dan masyarakat yang nanti dengan lahan yang tersedia dengan masyarakat yang mau menanam itu kan jumlahnya nggak banyak Pak. Dan juga produknya juga belum terlihat unggul gitu. Bagaimana sih cara Bapak mendobrak, apalagi kaitannya dengan UMKM? Kayak anak muda itu kan kayaknya kurang tertarik Pak dengan hal seperti itu. Ada nggak dari Bapak di UMKM lain misalnya yang bakal Bapak kembali selain dari ketahanan pangan tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Jadi teknis yang kami sampaikan adalah bahwa seluruh lahan timur milik desa ini yang menjadi sasaran kami. Ini cukup luas masih. Ini dari sebelahnya masjid yang lama sampai ke timur itu ada lahan desa dan itu sangat luas. Nah, menurut saya untuk desa kita yang seluas 11 masih bisa kita capai sana. Nah, ketika tanaman pisang ini sudah menghasilkan dengan baik, maka kita menyarankan kepada warga-warga kita untuk bersama-sama juga melakukan hal yang sama. Karena sudah ada contohnya, masalah bibit bisa mengambil gratis dari kebun milik desa. Kemudian untuk pengembangan ekonomi pembunuhan UMKM-nya seperti saya sampaikan di depan bahwa ketika tanaman ini sudah menghasilkan, tentu ada nilai-nilai yang bisa diolah, ada produk yang bisa diolah, bahan mentah ini entah itu keriting atau olahan-olahan lainnya. Seperti talas itu kan kemarin banyak sekali olahan-olahan yang bisa dikreativitaskan oleh masyarakat kita. Tentunya ini
akan kita anggarkan juga dalam BPJS tentang peningkatan kapasitas masyarakat dalam melaksanakan usaha UMKM tersebut. Nah ini, jadi peningkatan kapasitasnya sangat penting karena walaupun produknya ada, bahan bakunya ada, ketika kapasitasnya kurang, ini tidak akan terwujud. Jadi harus balance antara bahan baku dan kreativitas masyarakat serta kapasitasnya harus memadai, terutama SDM-nya. Terima kasih. Pemberdayaan masyarakat setelah dilakukan pelatihan, tentunya feedbacknya kembali kepada masyarakat yang mendapat pelatihan itu tadi. Apakah setelah dia mendapat ilmu dia mau mengembangkan lagi atau dia sudah begitu mendapat ilmu pulang dan itu aja. Tentunya dilakukan pelatihan seperti apapun, jika dari masyarakat tidak bisa mengambil feedback yang baik dan tidak bisa meneruskan, akan berhenti sampai di situ. Itu saja rangkuman dari pertanyaan panelis nomor 2. Selanjutnya pertanyaan dari panelis nomor 3 kepada Ibu Happy Setianingsih. Silakan. Terima kasih. Tapi sebelum saya memberikan pertanyaan, tolong dicermati apa yang kita sampaikan dan dijawab sesuai apa yang kita inginkan. Jangan memberikan bayang-bayang yang kira-kira akan menimbulkan pertanyaan baru. Cukup paham ya Pak? Nah, di sini untuk calon nomor 1. Padahal visi misi yang telah saudara sampaikan terdapat program rehab gedung sekolah dan sekolah mana yang dimaksud dan bagaimana cara merealisasikannya. Maaf ya, mungkin kembali ke subsidi saya, pikiran saya untuk melihat sekolah itu saya cari terobosan ya. Jadi kemana saya cari terobosan untuk melihat sekolah. Ya mungkin juga kalau terobosan kalau sekolah itu tidak terlalu berat, cepatlah dilindungi dengan murid-muridnya gimana saja sekolah itu supaya jangan terjadi masalah gitu. Jangan membiarkan anak kita celaka gitu. Itu sih keinginan saya. Iya, di desa kita ini ada beberapa sekolah Pak, ada PAUD, TK, SD, juga SMP. Ya, nanti kira-kiranya mana yang menurut Bapak yang diprioritaskan atau semuanya akan Bapak tanggulangi bahasanya. Kan ini rencana ya Pak, rencana boleh seindah mungkin, sebanyak mungkin gitu. Nanti jadi masyarakat punya gambaran, oh ternyata Bapak-Bapak yang ada di depan ini memiliki rencana sebelum akan mau dilaksanakan. Ya, ini sekolah di desa kita kan ada PAUD, ada TK, ada SD, ada SMP yang juga sangat membutuhkan perhatian tersebut. Contohnya aja di SD, yang SD sekarang gedungnya nyaris kokoh. Nah, ini sangat butuh perhatian. Kita juga dari pihak sekolah juga sudah membuat proposal, sudah mengajukan sana sini, juga kita kawal, tapi ternyata sampai sekarang pun belum ada realisasinya. Jadi rencana Bapak yang akan Bapak lakukan untuk hal sesuai visi misi Bapak ini apa yang akan Bapak tindak lanjuti? Saya membantu keputusan gitu ya. Saya membantu mengajukan juga itu saya gitu. Jadi mengajukan Pak, jadi sama-sama kita berjuang gitu. Bisa gitu. Berarti Bapak membantu untuk mengawal sampai ketika Sama-sama kita juga mendatangi ini sekolah ini siapa yang menguasai. Oh iya, siap. Terima kasih Bapak. Untuk cukup Nomor 1 ya cukup. lanjut kepada nomor 2. Untuk Bapak Diono selaku calon kepala desa nomor urut 2, saya tertarik dengan visi misi Anda dalam membangun tata kelola desa yang baik bersih sesuai dengan visi misi Anda. Bagaimana rencana strategi Anda sebagai kepala desa menghadapi konflik kepentingan dan tekanan politik? Terima kasih. Itu mempertanyakan membangun visinya kan bukan. Itu adalah penjabaran dari misi. Jadi itu kalau mau itu ya di bawahnya aja ibu baca ya yang ada di
di bawah tadi di sini. Sama Ya, maaf ya Pak, saya sudah baca dari hasil visi Bapaknya Bapak sampaikan. Saya menemukan sebuah hal yang belum saya pahami tentang strategi bagaimana seandainya namanya rencana berandai ya Pak. Ya. Rencana seandainya Anda sebagai kepala desa menghadapi konflik dan konflik tentang kepentingan, tetap selaku kepala desa pasti ada nanti menemukan sebuah masalah dan tekanan politik. Nah, seandainya ini kita menjadi pemimpin, saya akan menjalankan gini. Nah, itu tekanan politik itu apa yang rencana Anda nanti akan Anda lakukan? Menurut Bapak aja Pak, tadi seperti gambaran di pikiran Bapak aja, apa sih yang akan Bapak lakukan gitu aja. Ini kan memang berandai, semuanya berandai. Untuk ketiganya berandai, kita semua berandai-andai. Seolah-olah Bapak semua ini sudah selaku kepala desa. Belum bisa dijawab. Tidak bisa dijawab. Belum bisa dijawab. Sudah cukup. Kita lanjutkan kepada calon nomor urut 3 pada Bapak Abdul Syukur. Silakan. Kepada Bapak Abdul Syukur, calon nomor urut 3, sesuai dengan penjabaran dalam visi-misi dan realisasi yang sudah disampaikan dari finalis 1, 2, sudah sedikit ada jawaban di situ, tapi saya masih ingin menegaskan sedikit lagi tentang produk unggulan apa yang akan Anda kembangkan dalam upaya membantu meningkatkan pendapatan asli daerah dan bagaimana strategi yang akan Bapak tempuh. Baik, terima kasih. Pertanyaannya nyaris sama dengan kepala desa berdua. Ini strateginya memang kita tentu meningkatkan yang saya sarankan tadi bahwa UMKM kita harus kita tingkatkan baik kreativitas maupun SDM-nya untuk meningkatkan terutama PAD desa. Karena dari PAD desa inilah bisa kita bergerak membangun semuanya. Kemudian untuk meningkatkan PAD desa juga, kita juga sudah punya BUMDes yang insya Allah akan kita kembangkan terus. Selain juga usaha-usaha yang sudah ada, ini akan kita kembangkan terus dengan usaha-usaha yang bisa dijalankan oleh BUMDes. Tentunya karena BUMDes ini juga bisa dibiayai oleh APBDes melalui penyertaan modal desa. Tentunya kita juga harus bisa mengakomodir daripada kegiatan-kegiatan BUMDes ini maupun UMKM yang ada di desa Ras. Ketika kita sudah punya bahan bakunya untuk membuat sebuah produk, tentu ini memerlukan modal yang untuk memproduksi barang tersebut. Misalnya kayak tadi kita produksi untuk kue-kue atau macam-macamnya. Tentu kalau bahan bakunya sudah ada, tinggal membutuhkan sedikit kreativitas dan SDM daripada masyarakat itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Sebelumnya juga saya mohon maaf, kami selaku finalis di sini bukan mengejas atau menguji atau menantang bahasanya dengan para kandidat semua yang ada di sini. Cuma kita semua di sini hanya menanyakan tentang ketidaklanjutan tentang visi-visi yang Bapak rencanakan di sini. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Baik, cukup dari